Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melihat berbagai piranti yang dijalankan menurut sistem yang telah dipolakan atau dikonsep sedemikian rupa. Apakah itu berupa berbagai peralatan yang digunakan manusia dalam bekerja dan beraktivitas, atau berupa mekanisme kegiatan yang terpolakan dengan sistem dan konsep tertentu? Pada yang demikian itu sering pula dijumpai keadaan yang kita sebut rusak atau error. Hal ini bisa terjadi manakala terdapat unsur-unsur pada piranti tersebut yang menyalahi konsepnya. Bisa karena kondisinya yang berubah menjadi rusak, salah kedudukan atau posisi, ukuran atau takaran yang tidak sesuai, kinerjanya menyimpang, dan masih banyak lagi. Ketika kerusakan itu terjadi, orang tidak lantas menyalahkan konsepnya. Karena hal itu disebabkan bahwa berbagai unsur yang terhimpun dan terlibat dalam piranti tersebut tidak mungkin luput dari kelemahan dan suatu saat pasti rusak. Demikian pula alam semesta yang Allah ciptakan dan Allah gelar. Putaran roda kehidupan manusia di bumi ini juga berdasarkan konsep yang baku, definitif, dan sempurna, tidak pernah berubah. Konsep tersebut Allah istilahkan dengan kalimah, kalimatullah, kalimah thoyibah. Berpuluh kata kalimah Allah gunakan dalam Al-Quran semua berkonotasi, konsep, ilmu, gagasan atau ide. Bukan berarti kalimat dalam bahasa Indonesia yang artinya susunan kata-kata yang berpola. Alam semesta ciptaan Allah ini pun akan rusak. Dan yang lebih dulu rusak, error dan kotor adalah nuansa kehidupan, budaya, dan peradaban manusia. Semakin hari semakin jauh menyimpang dari konsep Allah, kalimah thoyibah, konsep yang baik bermutu, kalimatullahi hiyal ulia, konsep Allah itulah yang tinggi. Unsur-unsur atau kekuatan yang membuat terjadinya kerusakan, error, pada kehidupan manusia, itulah yang Allah sebut setan, yang harus selalu diwaspadai dan dimusuhi. Begitu sering dan intensifnya, Allah mengingatkan manusia akan bahaya setan ini. Karena setanlah penyebab rusaknya tatanan dan tampilan kehidupan manusia secara komunal, sekaligus merusak individu-individu manusia dan menyebabkan mereka tidak layak untuk menghuni surga, maka berakhirlah ia ke neraka. Namun bagaimana mungkin kita mewaspadai apalagi melawan setan kalau kita tidak tahu sama sekali setan itu apa dan seperti apa, serta bagaimana jurus dan strategi yang dijalankannya. Jangan-jangan malah kita sedang berpelukan mesra dengannya. Karena yang banyak terwacanakan di masyarakat manusia tentang setan hanya sebatas mitos dan khayalan, bahkan di kalangan para kiai dan santri sekalipun. Padahal yang mengintroduksi terminal setan itu kan Allah dengan peringatannya dalam Al-Quran. Mengapa tidak coba kita bertanya pada Allah? Tentunya lewat ayat-ayat Allah dan kalamnya. Mendownload dari situs-situs Robbani. Data entry yang bisa kita peroleh dari Al-Quran tentang keberadaan setan ini sebagai berikut. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu dari kalangan jin dan manusia. Setan itu akan terus eksis sampai hari kiamat. Setan itu Ar-Rojiem. Sayangnya, yang terakhir itu Ar-Rojiem. Entah kenapa, orang-orang menerjemahkannya dengan frase yang terkutuk. Padahal secara sintaksis, yang terkutuk itu sebutan untuk suatu objek penderita yang terkena kutukan. Sedangkan sighot ar-rojiem itu suatu mubalaghah isim fa'il, yaitu kata yang menunjukkan pelaku sesuatu, subjek, yang melakukannya secara kontinu dan intensif. Sebentuk persis dengan kata ar-rohiem, yang artinya yang maha pengasih, bukan yang terkasih. Yang terkutuk itu hanya ungkapan sumpah, serapah yang emosional dan berbau mistik. Sedangkan ar-rojiem, yang terdapat pada jikir isti'adzah ta'awudz, itu suatu peringatan dini, early warning, yang bersifat strategis inteligensif, operasional. Penerjemahan putisasi. Jikir isti'adzah
yang sering dilantunkan para remaja masjid itu sungguh telah memandulkan peringatan dini yang dikandungnya. Baru saja start, setan sudah menang 1000 langkah. Kata ar-rojim itu isim fa'il, menunjukkan pelaku, dari rojama, yang arti asalnya melempari dengan batu. Jadi bukan yang dilempari batu, lalu disebut terkutuk. Karena yang harus diwaspadai dan berbahaya itu yang melempar batu, bukan yang dilempar. Apalagi dikutuk, tak berdaya. Kemudian, dari kata melempari dengan batu, itu wawasan kita mesti berkembang kepada pengertian mencelakai, membantai, membinasakan, dan seterusnya. Yang berbuat demikianlah yang harus sangat diwaspadai